Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK 2 Channel. Kita masih belajar PLC Mitsubishi. Kali ini membahas function yang ke-32, yaitu function RCR atau rotation right with carry. Kita lihat untuk penjelasan dari instruction formatnya. Jadi function ini bisa beroperasi di area 16 bit, bisa juga beroperasi di area 32 bit. Untuk operasional 16 bit, maka di dalam instruksinya kita menggunakan function RCR atau RCRP. Kemudian kalau operasional 32 bit, maka di dalam instruksinya kita menggunakan function DRCR atau DRCRP. Kemudian dilanjutkan dengan function yang ke-33, yaitu RCL atau rotation left with carry. Di sini penjelasan dari instruction formatnya. Function ini bisa beroperasi di area 16 bit, bisa juga beroperasi di area 32 bit. Untuk operasional 16 bit, di dalam instruksinya kita menggunakan function RCL atau RCLP. Untuk operasional 32 bit, kita menggunakan function DRCL di dalam instruksinya nanti, atau menggunakan function DRCLP. Sekarang kita buat programnya menggunakan GXWorks 2. Klik 2 kali. Kita pilih project, klik new. Kita setting, kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan. Kemudian klik OK. Kita buat programnya. Kita pilih kontak normally open. Addressnya X0. Kemudian kita pilih F8 untuk membuat instruksinya. Ketik RCRP spasi D201 spasi K1. Kemudian di sini kita pasang untuk carry flag-nya. Kita masukkan kontak normally open, addressnya M8022. Klik OK. Kemudian untuk outputnya kita pilih F7, addressnya Y0. Instruksi yang kedua, kita masukkan kontak normally open, addressnya X1. Kemudian kita pilih F8 untuk membuat instruksinya. Ketik RCLP spasi D202 spasi K1. Klik OK. Kita pasang di sini untuk carry flag-nya. Kita masukkan kontak normally open. Addressnya M8022. Outputnya kita pilih F7, addressnya Y1. Kemudian kita klik compile, klik build, klik start stop simulation. Kita tunggu prosesnya. Close. Kemudian program ini kita simulasi menggunakan project SCADA yang kita bikin di JT Designer 3.
Sekarang kita buka GT Designer 3, klik 2 kali. Kita pilih project, kita buka filenya. Jadi ini tampilan untuk simulator yang kita bikin di GT Designer 3 untuk simulasi function RCRP dan function RCLP. Sekarang kita komunikasikan dengan GXWorks 2. Klik tool, kita pilih simulator set. Di sini kita pilih simulator 2. Klik OK. Kita klik simulator aktif. Kita tunggu prosesnya. Kita lihat simulator sudah aktif. Sebelum simulasi, kita baca instruksi yang pertama, RCRP D201. Jadi saya menggunakan data memori channel D201. Ini data yang digeser atau yang digerakkan. Kemudian di sini ada K1. K1 ini adalah langkah dari pergeseran data atau bit yang on. Jadi untuk nilai K1 ini maksimum 16. Jadi K16 untuk operasional 16 bit. Kalau untuk operasional 32 bit, di sini maksimum K32. Sekarang kita isi data untuk D201. Kita isi 1. Kemudian untuk D202 kita isi 1. Kita tekan tombol X0. Kita lihat untuk function RCRP ini pergerakan datanya dari kiri ke kanan atau operasional dari kiri ke kanan. Jadi dimulai dari bit 15 ke bit 14 dan sampai ke bit 0. Kembali lagi ke bit 15. Sekarang kita ke D202. Kita tekan tombol X1. Kalau D202 di sini K2. Jadi langkah jarak bit yang on itu 2 langkah. 2 bit. Kita lihat. Jadi function RCRP dan function RCLP ini adalah shift and rotation, artinya bergeser dan berputar. Sekarang kita keluar dari simulasi. Untuk data D202 saya ganti dengan digit specification. Jadi saya menggunakan spesifikasi digit. Di sini untuk operasional 16 bit. Ketik K4 M0. Untuk operasional 16 bit, ini K4 M0. Jadi nanti untuk inputnya dimulai dari M0, M1, M2 sampai dengan M15.
Kalau untuk operasional 32 bit, di sini diketik K8M0. Jadi inputnya dimulai dari M0, M1 sampai dengan M31. Sekarang kita buat inputnya. Kita masukkan kontak normally open, addressnya M0. Mengaktifkan output, kita pilih F7. Addressnya Y0. Kemudian input berikutnya M1. Outputnya Y1. Berikutnya M2. Outputnya Y2. M3. Outputnya Y3. Jadi di sini saya contohkan hanya sampai dengan M3 yang seharusnya M15 karena ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran. Klik compile, klik build, klik start stop simulation. Kita kembali ke simulator. Jadi untuk function RCLP di sini saya menggunakan spesifikasi digit. Jadi digit 1 itu bit 0, bit 1, bit 2 dan bit 3. Bit 4, bit 5, bit 6, bit 7 digit kedua. Bit 8, bit 9, bit 10, bit 11 digit ketiga. Bit 12, bit 13, bit 14, bit 15 ini digit keempat. Jadi untuk operasional 16 bit itu akan membentuk 4 digit data desimal. Kalau untuk operasional 32 bit itu akan membentuk 8 digit data desimal. Sekarang kita komunikasikan dengan GXWorks 2, klik tool. Kita pilih simulator set. Kita pilih simulator 2. Klik OK. Klik simulator aktif. Kita tunggu prosesnya. Di dalam operasional 16 bit, kalau kita menggunakan spesifikasi digit, maka bit 0, bit 1, bit 2 sampai dengan bit 15 ini bersifat diskrit. Karena bersifat diskrit, maka bisa on dan bisa off. Sehingga bisa terhubung dengan komponen-komponen fisik. Seperti kalau untuk bagian input itu tombol start dan tombol stop dan lain-lain. Kemudian kalau untuk bagian output itu bisa berupa lampu atau kontaktor dan lain-lain. Sekarang akan kita simulasi, kita isi dulu data untuk K4M0. Kita isi 1. Kemudian kita tekan tombol X0. Jadi dia akan bergeser bit yang on dan berputar. Shift and rotation. Kalau data K4M0 ini menggunakan K2, jadi pergeseran 2 langkah bit yang on. Kalau untuk instruksi yang pertama K1 jadi 1 langkah pergeseran bit yang on.
Demikian teman-teman untuk video kali ini, pembahasan function RCFP, function yang ke-32 dan function RCLP, function yang ke-33. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan dikembangkan sendiri. Jadi ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.